kawan-kawan. Hari ini aku mau bahas tentang apa sih itu database marketing. Mau bahas ini nih, apa itu database marketing. Dan aku juga akan membahas fungsi database dan bagaimana memperoleh dan menyusunnya. Untuk kalian, kalau mau tahu, nonton ya. Jadi aku akan bacain artikel database pelanggan dan pemasar database oleh Freddy Simbolon, SEME, Faculty Member of International Marketing Program. Pemasar harus mengetahui pelanggan mereka. Untuk mengetahui pelanggan, perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemasaran database. Jadi database pelanggan berisikan semua nama pelanggan, alamat, transaksi masa lalu, dan terkadang bahkan data demografis dan psikografis. Jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi ini dapat memberikan banyak keuntungan, yaitu perusahaan dapat menentukan peringkat pelanggannya menurut pembelian terakhir, frekuensi dan nilai moneter atau resensi monetary value dan frekuensi, serta hanya mengirimkan penawaran kepada pelanggan yang memiliki nilai transaksi tertinggi. Jadi pemasaran database itu adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan untuk bertransaksi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Sampai situ udah jelas belum? Semoga udah jelas ya, aku lanjutin. Data ini dikumpulkan dan diatur dalam gudang data atau data warehouse, di mana pemasar dapat menangkap, menanyakan, dan menganalisanya untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perorangan. Melalui penggalian data atau data mining, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang tren, segmen, dan kebutuhan individu pelanggan. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara. Yang pertama, aku sebutin ya. Mengidentifikasi prospek atau calon pelanggan. Yang kedua, memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Yang ketiga, memperdalam loyalitas pelanggan seperti mengirimkan hadiah yang tepat dan bahan bacaan menarik atau gift-gift semacamnya gitu deh, biar mereka tuh tetap loyal sama perusahaan kita dan mereka merasa dihargai. Yang keempat, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Yang kelima, menghindari kesalahan pelanggan di saat melayani dan memberikan sesuatu penawaran. Contohnya kalau misalnya ingin menawarkan sesuatu atau saat melayani mereka, coba dengan cara senyum, lebih ramah, dan kasih penawaran-penawaran menarik, dan jangan sampai membuat mood mereka jadi bete atau jadi bad mood. Karena itu akan menentukan mereka akan kembali ke kita atau mereka pergi karena males mereka bete ngelayaninnya, mereka jutek ngelayaninnya, jadi males lagi deh pelanggannya datang, akhirnya mereka pindah ke kompetitor lain. Oke, jangan bete. Lalu, jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi ini dapat memberikan banyak keuntungan. Misalnya saja nih, menghemat biaya, memberikan layanan khusus bagi para pelanggan, serta mendorong penjualan. Amazon.com adalah peritel online yang berbasis di Amerika Serikat yang telah berhasil melakukan pendekatan inovatif demi meningkatkan nilai dan layanan yang ditawarkan pada pelanggan. Dengan memberikan ulasan buku serta informasi yang dapat diunduh secara gratis dan menjadikan lamannya sebagai etalase toko pribadi bagi setiap pelanggan, Amazon dapat menyesuaikan daftar judul buku yang direkomendasikan yang mungkin diminati si pelanggan berdasarkan pembelian sebelumnya. Di samping itu, Amazon juga dapat mengurangi biaya inventaris. Namun, demikian perusahaan juga memiliki kelemahan dengan penggunaan database ini. Membangun database pelanggan tidak layak dilakukan dalam beberapa kasus berikut nih. Aku kasih tahu ya. Yang pertama, ketika produk merupakan produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Yang kedua, ketika pelanggan memperlihatkan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga, ketika penjualan unit sangat kecil. Dan yang terakhir nih, ketika biaya pengumpulan informasi terlalu tinggi. Nah, itu dia yang bisa aku jelasin di apa itu database marketing dan bagaimana fungsinya dan bagaimana cara memperoleh dan mengembangkannya. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian paham ya apa yang aku jelasin. Thank you.